yang keempat media pembelajaran, dan yang terakhir adalah ekonomi pembelajaran. Nah, selanjutnya kita saksikan bagaimana praktek-praktek setiap poin-poin yang akan kami sampaikan dalam mata kuliah akidah akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu model yang digunakan akidah akhlak adalah model kuantum atau learning, yang merupakan sebuah model yang bersifat menyenangkan dan berkesan bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Quantum learning merupakan suatu model yang membiasakan siswa belajar dengan nyaman, menyenangkan, menumbuhkan motivasi belajar, dan berlangsung dalam masa yang gembira. Dalam praktek pembelajaran, anak-anak akan menyaksikan sebuah cerita dan menyanyi bersama sehingga siswa dapat menerima materi pembelajaran dengan yang menyenangkan dan tidak bosan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia dari kelompok 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah metode ceramah tentang akhlak terpuji, syukur, nikmat. Nah, di sini ada pengertian, ada juga cara bersyukur, ada macam-macam nikmat, dan ada manfaat bersyukur. Nah, di dalam pengertian itu menjelaskan tentang akhlak terpuji, syukur, nikmat itu seperti apa. Nah, di sini ada sikap berterima kasih atas nikmat yang diterima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak bisa lihat ya, di sini ada contoh gambarnya. Salah satu cara bersyukur itu bisa kita mengucap alhamdulillah, bisa kita mengangkat tangan dan berterima kasih kepada yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada juga bersyukur dengan hati, yaitu bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, tadi sudah dijelaskan. Terus bersyukur dengan perbuatan mengatakan alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas nikmatmu hari ini. Nah, itu contohnya ya. Terus ada macam-macam nikmat. Nah, macam-macam nikmat itu ada 3, ada jasmani, rohani, dan rezeki. Nah, maksudnya macam-macam nikmat seperti jasmani itu seperti apa? Nah, kayak misalnya kita dikasih sehat, kita dikasih kelancaran, masih bisa berjalan, masih bisa berbicara, masih bisa mendengar, masih bisa bernafas. Nah, itu termasuk dalam jasmani. Untuk rohani, jadi kita masih bisa di dalam hati berpikir bahwa berpikir dengan jernih. Oh ya Allah, kita itu diciptakan dari Allah, kita itu akan kembali lagi kepada Allah. Nah, contohnya seperti itu. Nah, terus nikmat secara rezeki, kita diberi rezeki. Walaupun misalnya, mohon maaf ya, di dunia ini tidak ada yang miskin, tapi belum dikasih rezeki yang lebih. Maksudnya pas-pasan, alhamdulillah bisa makan juga gitu kan. Tapi Allah tidak akan pernah memberikan hambanya sampai tidak memberikan rezeki sama sekali. Allah pasti akan memberikan rezeki, walaupun ada yang banyak, ada yang sedikit, dan ada yang sangat lebih banyak gitu daripada umumnya. Nah, kemudian ada juga manfaat bersyukur. Nah, manfaatnya ada dicintai Allah. Kalau kita bersyukur, kita bisa dicintai Allah. Walaupun Allah itu tidak memandang kebaikan orang, mau orang jahat, mau orang baik, Allah tetap mencintai hambanya gitu. Kemudian ada rezeki bertambah. Kalau kita semakin bersyukur, rezeki makin bertambah. Kemudian hidup tentram, banyak teman. Nah, kalau kita sering bersyukur, kita tidak pelit gitu kan. Salah satu bersyukur itu kan membagi
Ternyata aku anak hebat. Hari ini hari pertama sekolah dan Tatiana sedang bersiap-siap. Dan ini dasi merah cantikku. Oh, leherku terlalu panjang. Aku harus bagaimana? Oh. Ayah! Ayah! Ada apa sayang? Aku tidak bisa temukan baju hangatku, Ayah. Apa? Baju hangat? Tapi Tatiana, sekarang musim panas. Apa kau merasa dingin? Tidak, tapi aku ingin menyembunyikan leher panjangku, Ayah. Kau ingin sembunyikan leher cantikmu? Leherku tidak cantik. Leherku terlalu panjang. Tapi sayang, leher panjangmu sangat cantik dan memiliki banyak kegunaan. Kurasa tidak. Maaf, Ana, tapi ayah harus berangkat bekerja ya. Kita bicarakan ini nanti ya. Maaf, ayah tidak sarapan bersamamu. Tapi jangan lupa makan sarapanmu ya. Kuharap teman-teman baruku tidak memperhatikan kalau leherku panjang. Sementara itu, Dido si monyet juga memiliki masalah. Ibu, apa mereka akan memperhatikan lenganku yang panjang? Sayang, lenganmu cocok untukmu. Tapi temanku tidak ada yang punya lengan panjang, Mami. Dan ingat, lenganmu yang panjang itu kuat. Tidak, lenganku hanya panjang. Tapi jika lenganmu tidak panjang, kau tidak akan bisa berayun di pohon dengan mudah. Sampai jumpa, Mami. Bagus anak-anak. Sekarang kita akan main permainan mengambil buah. Ayo. Kita butuh 2 anak yang tinggi dan 2 lagi yang bisa bergerak cepat di antara dahan pohon. Tim pertama, Tatiana dan Dido. Tim kedua, Naomi dan Samson. Tim yang selesai memetik buah duluan adalah pemenangnya. Siap? Mulai! Tatiana, kita tidak akan menang kalau bukan karena lehermu yang panjang, ya kan? Dan kita tidak akan memetik buah dengan cepat kalau bukan karena lenganmu yang kuat. Oh. Aku senang dengan tubuhmu. Aku juga. Aku senang dengan tubuhku juga. Aku juga. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit,
maka ia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada orang, maka ia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Membicarakan nikmat Allah adalah sama dengan bersyukur. Dan tidak membicarakan kenikmatan berarti mengingkari nikmat. Berjamaah adalah rahmat, bercerai-berai adalah azab. Nah, anak-anak, setelah menonton video yang tadi Ibu tayangkan, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Nih, pertanyaan yang pertama. Mengapa Tatiana dan Dadi merasa sedih? Coba, siapa yang bisa jawab? Ajukan tangannya. Karena Tatiana merasa tidak percaya diri sebab Tatiana mempunyai leher yang panjang. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua akan Ibu tanyakan kepada Mila ya. Mila jawab pertanyaan dari Ibu ya. Tadi dia udah pintar menjawabnya ya. Sekarang pertanyaan buat Mila. Apa yang membuat Tatiana dan Dodi terlihat begitu senang? Ayo coba jawab. Kalau udah merhatiin tadi video yang Ibu tayangin pasti bisa jawab. Tadi yang aku lihat dari video yang Ibu tayangin, Tatiana sama Dodi merasa senang karena mereka memenangkan lomba mendapatkan buah paling banyak. Itu dikarenakan Tatiana memiliki leher yang panjang dan Dodi memiliki lengan yang kuat, sehingga mereka mensyukuri badan yang mereka miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kalian berdua hebat, pinter, berarti memperhatikan tadi tayangan yang Ibu tayangkan di depan. Berarti udah ngerti ya, udah paham ya, syukur nikmat itu seperti apa. Tepuk tangan dulu. Lalu yang Ibu akan pakai adalah bernyanyi. Oke, anak-anak ikutin Ibu bernyanyi ya lagunya. Mulai. Ayo semuanya ikut. Silakan, Ucup mau ke depan? Boleh. Mau nggak mau? Nih dengerin ya lagunya. Semuanya ikut bareng-bareng. Tuh, 2, 3. Allah menciptakan manusia begitu indah, begitu sempurna. Semua itu pemberiannya, tidak ada yang sia-sia. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga, ada hidung, ada mata, ada rambut, ada kepala. Marilah kita bersyukur pada semua pemberiannya. Janganlah kita lupakan segala nikmat pemberiannya. Pinter, semuanya udah hafal ya lagunya. Nah, untuk selanjutnya yang akan dijelaskan beberapa metode pengembangan bahan ajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Adapun media yang digunakan yang pertama yaitu foto, musik, dan video. Karena apa? Supaya untuk mempermudah mempelajari kepada anak-anak dan supaya anak-anak bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Fitriawati dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu pengembangan bahan ajar. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahan ajar apa yang akan saya pakai. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu bahan ajar itu adalah sebuah rangkuman materi yang seorang guru sajikan kepada
serta warna-warna yang menarik untuk membantu anak dalam memahami bahan ajar yang akan disampaikan. Sebenarnya bahan ajar itu ada media cetak, ada media display, dan media audio dan video. Karena anak-anak kelas 2 ini perlu diberikan sebuah sajian yang menarik, yang tidak biasa agar tidak bosan, maka saya di sini menggunakan media display yang saya kombinasikan dengan gambar dan warna. Untuk itu saya setelah menjelaskan sedikit pengembangan bahan ajar yang digunakan, di sini saya akan praktek mengajar kepada anak-anak kelas 2 MI. Sebenarnya materi tadi sudah disampaikan secara bagus oleh rekan saya, Teh Siti Fauziah, namun di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi materi yang saya tampilkan. Baik. Di sini saya akan berperan sebagai guru yang menjelaskan materi kepada anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba tebak ibu punya apa ya hari ini? Punya gambar. Coba anak-anak bisa menebak gak ini gambar apa ya? Pohon. Gambar pohon. Pohon. Ada pisangnya, Bu. Gambar pohon yang sangat besar. Di sini ada daun-daun yang warnanya berbeda. Ada warna apa ya? Kuning. Warna apa lagi? Pink. Biru. Merah. Mengapa warna ini berbeda? Karena daun-daun yang memiliki warna berbeda ini mempunyai manfaat bagi kita. Daun-daun ini berisikan materi-materi yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah akhlak terpuji syukur nikmat. Apa sih syukur nikmat itu? Nah, syukur nikmat itu kita harus selalu berterima kasih atas nikmat, rezeki, dan pemberian yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, anak soleh pasti pernah kan dapat rezeki, dapat hadiah. Terus anak soleh juga punya badan yang sehat, punya mata yang bagus. Nah, itu adalah semua pemberian dari Allah dan harus kita syukuri. Nah, terus di sini bagaimana bagaimana cara-cara kita bersyukur kepada Allah ya? Nah, ada macam-macam cara kita bersyukur kepada Allah, yaitu bersyukur dengan hati. Dengan hati artinya kita mempercayai bahwa semua pemberian ini karena Allah. Kita punya mata bisa melihat itu dari Allah. Kita bisa punya tangan, punya kaki, punya hidung, punya telinga, itu semua dari Allah. Dan kita harus mengetahuinya dan kita harus selalu berterima kasih kepada Allah. Yang kedua dengan lisan. Dengan lisan artinya anak soleh mengungkapkan dengan sebuah ucapan. Kalau anak soleh punya rezeki, anak soleh jangan bilang asik aku dapat hadiah, jangan gitu ya. Sebenarnya boleh, tapi utamakan dulu ucapan alhamdulillah. Ini adalah pemberian dari Allah. Lalu yang ketiga adalah perbuatan. Kita sebagai manusia jangan mau terima saja nikmat dari Allah, tapi kita juga harus buktikan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita melalui perbuatan. Ada banyak sekali perbuatan yang bisa kita gunakan, dengan melakukan ibadah, dengan membantu teman yang lain, melakukan ibadah yang lain, baik kepada sesama teman dan lain-lain. Lalu anak soleh pasti penasaran kan, Ibu sebenarnya macam-macam nikmat tuh ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada jasmani. Jasmani itu artinya
tidak syirik kepada teman-temannya yang lain. Terus ada juga nikmat rezeki. Nah, nikmat rezeki di gambar ini kan ditunjukkan nih ada anak laki-laki mendapatkan hadiah. Itu artinya adalah nikmat rezeki yang diberikan kepada Allah. Bukan hanya uang saja loh, bisa yang lain, bisa buku, bisa tas, bisa sepatu. Nah, kalau anak sore dikasih sepatu sama tas sama orang tua, berarti ucapkan alhamdulillah. Nah, terus yang berikutnya ada manfaat bersyukur. Ibu-ibu kalau bersyukur sama Allah tuh ada manfaatnya nggak ya? Ya pasti ada dong. Ada macam-macam manfaat bersyukur untuk kita semua. Yang pertama, kita dicintai sama Allah. Terus karena kita dicintai sama Allah, jadi kita diberikan lagi rezeki sama Allah. Nah tadi ya, seperti yang ibu bilang, rezeki itu tidak harus selalu tentang uang. Bisa kesehatan, bisa rasa senang, bisa mempunyai teman yang banyak dan sebagainya. Terus kita juga hidup tentram. Kalau kita bersyukur, kita yakin kalau rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Jadi kita tidak akan merasa syirik sama temannya. Misalnya temannya punya nilai yang bagus, kita merasa syirik, kita tidak boleh seperti itu. Karena kita harus meyakini bahwa setiap apa yang didapatkan oleh manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan yang terakhir, kita punya banyak teman. Kalau hidup kita tentram, jauh dari rasa syirik, jauh dari rasa iri, nah jadi kita akan memiliki banyak teman. Itu juga termasuk salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu saja materi bahan ajar yang saya sampaikan kepada anak-anak mengenai akhlak terpuji syukur nikmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Siti Saidah dari kelompok 3 pembelajaran akidah akhlak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Sebelumnya, saya akan menerangkan dulu sedikit tentang evaluasi apa yang saya gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan evaluasi formatif. Nah, apa sih evaluasi formatif itu? Nah, evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan di akhir pelajaran. Nah, di sini saya sedang membuat beberapa buah-buahan seperti buah mangga, buah nanas, buah jeruk, buah naga,
sama ibu aja. Sebutkan contoh syukur nikmat tadi apa? Contohnya Ada apa? Kita harus apa? nggak ada bu. Ih, tadi ibu sudah jelaskan ya. Anak-anak tadi ibu sudah jelaskan contoh syukur nikmat itu apa. Ayo, kita harus ngapain aja? Kita harus bersyukur. Terus Ucapkan dengan apa? alhamdulillah. Terus? Nggak boleh sombong. Terus? Terus apa lagi ya? Bersyukur dengan hati. Oke, boleh. Dia menjawab pertanyaan ibu dengan baik. Sekarang ibu mau kasih hadiah. Ini mah kenapa udah disuruh ibu? Kan supaya dia bisa langsung nulis. Nggak mau, pengen yang ini. Makasih. Ya, oke. Baik. Nah, tadi semua anak-anak sudah menjawab pertanyaan dari ibu ya. Semuanya hebat. Nah, sekarang anak-anak sudah mengerti ya. Terima kasih karena anak-anak sudah memperhatikan ibu dengan baik sehingga anak-anak bisa menjawab pertanyaan ibu dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dan presentasi dan praktek dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raymond.